Saya berdiri menghadap patungnya. Ya Tuhan, kalau memang Kau Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya sebenar-benarnya saya mengabdi kepadamu. Tunjukkan sebenar-benarnya sebagaimana saya melayanimu. Kalau memang Kau Tuhan. Tapi kalau bukan Engkau Tuhan, tunjukkan saya. Tuhan yang mana yang sebenarnya pantas untuk saya sembah. Dan juga banyak sekali mereka yang, mohon maaf, masih itu mengatakan bahwasanya kalau kita agama itu terlahir dari satu agama, itu bukan pilihan dan itu tidak ada pilihan, langsung aja jadi ikut agama nenek moyang. Ikut agama nenek moyang, jadi itu bukan pilihan kata mereka, dan tidak ada pilihan. Kalau lahir, iya, tidak ada pilihan. Tapi kalau agama, sebenarnya itu pilihan. Kita bisa memilih, kita bisa sekolah di sini atau sekolah di sini. Kita boleh memilih, ya kan? Kita mau pasangan ini atau pasangan yang ini, kita bisa memilih. Tapi kenapa tidak dengan agama? Kalau itu baik, kenapa kita tidak memilih? Nah, banyak sekali juga mereka yang udah ada pilihan mau memilih tapi takut. Takut untuk memilih Islam. Takutnya pertama, tekanan dari keluarga, takut dihujat, takut dibenci, takut diusir, takut dimaki, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang saya mau, ibaratnya tuh, nggak usah ada rasa takut. Allah itu maha kaya, maha besar. Ya. Allah pasti nolong kita. Ya, pasti. Seperti itu. Ya. Alhamdulillah ya, luar biasa. Saya dapat ilmu juga jadi. Masya Allah, tabarakallah. Iya, rasanya dengar ceramah aja saya jadi. Subhanallah. Alhamdulillah. Bismillah. Jadi untuk perjalanan saya mencari Tuhan, apa sih motivasi saya mencari Tuhan gitu ya? Ya. Selain tadi ketenangan hati. Ya. Kalau saya melihat kehidupan di luar sana gitu kan, itu banyak sekali yang tidak baik-baik saja. Banyak sekali yang tidak baik-baik saja. Banyak mereka itu, mohon maaf gitu, ada yang udah paham agama, tapi mereka tidak seperti apa yang kita lihat. Mungkin emasnya juga melihat itu, ya kan? Nah, jadi di situ waktu saya di Buddha, saya sembahyang Buddha setiap pagi, terus saya ke vihara dan lain sebagainya. Saya merasa begini, wah, kok sembahyangnya gini ya? Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Jadi, kok sembahyangnya begini? Ini tidak benar. Apalagi kita memberikan hadiah hidangan dan lain sebagainya. Diberikan hidangan, terus setelah hidangan itu selesai, kita yang makan. Katanya buat obat dan lain sebagainya. Ini tidak benar, saya bilang gitu kan. Jadi, saya coba cari untuk ulama-ulamanya lah kalau kita di Muslim ya. Saya cari ulama-ulamanya. Di situ mereka tidak semua bisa menjawab pertanyaan saya. Saya sudah tidak ingat ya pertanyaan saya seperti apa persisnya, tapi banyak sekali pertanyaan saya itu yang mereka tidak bisa jawab. Waduh, saya bilang gitu. Kalau kita kan ranahnya benar nih ya, kayak nabi-nabi di Adam dan lain sebagainya, sampailah ke Nabi Muhammad. Kita ranahnya benar tuh kan. Nah, jadi saya tanya sama mereka, ini siapa? Ini siapa? Saya kan udah baca tuh. Jadi ini siapa? Saya tanya ulamanya aja nggak bisa jawab saya, gitu kan. Waduh, ini nggak bener nih kayak gini gitu. Tapi saya masih sembahyang kubur dan lain sebagainya, dan habis pulang dari sembahyang kubur itu makanan kami makan lagi. Tapi sekarang jangan suruh saya makan. Mohon maaf geli saya. Itu siapa tadi yang makan di kuburan? Siap. Nah, jadi di situ habis itu, wah ini nggak benar ini. Dapat tawaran dari teman bahwasanya, ayo kita ikut kegiatan ini yuk gitu kan. Ikut kegiatan ini. Jadi di situ dapat ajakan dari teman, ayo Rini, ini bagus loh Rini, kayak gini gitu kan, dijelasin semuanya. Jadi oh ya, iya, jadi saya coba untuk mempelajari dan lain sebagainya sampai saya ikut pelayanan. Nah, kemarin waktu itu saya ikut juga namanya. Nah, jadi saya ikut di situ 1.800 orang peserta yang ikut waktu itu. Banyak juga ya? Banyak sekali. Jadi di situ saya berdiri di depan patung Yesus.
Jadi berdiri di depan patung saya menghadap. Terus, wah ini tidak benar nih. Kenapa patung yang saya sembah? Kenapa ini patung yang saya sembah? Gitu kan? Yeah. Jadi saat pengakuan dosa dan lain sebagainya, tapi saya sudah terpikir dan terfokus ke patung tadi. Kenapa patung ini? Apalagi kalau saya melihat ada yang digantung apa segala macam, tega sekali dia menggantung Tuhannya, gitu kan? Yeah. Jadi di situ, waduh. Tapi saya merasakan di situ ada aura yang berbeda daripada yang Buddha kemarin. Aura yang berbeda. Saya berdiri menghadap patungnya. Ya Tuhan, kalau memang Kau Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya sebenar-benarnya saya mengabdi kepadamu. Tunjukkan sebenar-benarnya sebagaimana saya melayanimu. Kalau memang Kau Tuhan. Tapi kalau bukan Engkau Tuhan, tunjukkan saya. Tuhan yang mana yang sebenarnya pantas untuk saya sembah? Saya katakan seperti itu. Dan setelah itu, kita berdoa bersama. Bayangkan itu 1.800 orang, tidak sedikit. Jadi suara itu kan seperti apa gitu kan? Hening sekali saat berdoa, lampu dimatikan, hanya ada lilin dan lain sebagainya. Jadi di situ saya nggak tahu, lisan saya itu lancar sekali berzikir Allahu Akbar itu. Oh, langsung zikir ya? Zikir. Masya Allah. Langsung berzikir Allahu Akbar. Dan sampai memuncak sekali itu. Mereka kan makin lama makin dahsyat tuh kan suaranya kan. Rame itu suaranya. Dan mohon maaf, itu ternyata bukan apa namanya, bukan kita lagi berdoa atau apa, tapi itu jampi ya. Katanya begitu ya. Nah itu setelah saya pelajari, oh ternyata seperti itu. Jadi makin dahsyat, saya makin nggak tahu, lancar sekali Allahu Akbar lisan saya. Terus sampai akhirnya saya tersungkur di situ, di depan patung itu. Makanya saya katakan saya dapat hidayah malah di depan patung. Saya tersungkur di situ, mereka langsung memeluk saya, katanya kamu sangat beruntung. Bahwasanya Roh Kudus memasuki kamu. Dia bilang gitu kan, kamu sangat beruntung. Katanya kata mereka melihat saya itu seperti ada yang cahaya dan lain sebagainya, katanya begitu. Jadi disitu, kamu sangat beruntung, kamu orang pilihan, kamu terpilih, ada Roh Kudus yang memasuki kamu, dia bilang gitu. Nah, jadi di situ saya dibawa di ruangan khusus, ditanya itu apa yang sedang terjadi. Saya diam aja kan. Tapi mereka udah ngomongnya tuh ya memang bahasanya meranah ke agama itu. Ya, gitu agama kan. itu. Jadi di situ saya diam aja. Saya bilang, sekarang kamu udah tahu kan Tuhan yang mana yang benar-benar baik? Iya, saya tahu. Apa? Allah. Iya, memang dia bilang gitu. Kamu tentunya tahu bahwasanya agama kita ini gitu kan. Jadi, iya benar, Islam. Saya bilang gitu. Kamu ngomong apa? Dia bilang. Oh, langsung spontan bilang Islam gitu? Spontan. Oh alah. Terus saya dikasih waktu 3 jam untuk berpikir. Saya bilang saya mau pulang, lanjut ini lagi. Saya sampai ada 4 orang yang narik tangan saya, itu enggak, karena saya mau pulang, tidak dibolehkan untuk pulang. Saya bilang saya mau pulang. Jadi, nah di situ, habis itu oke. Kalau misalnya saya keluar pun nggak diizinkan kan, ya udah saya ngikut aja. Yang penting hati saya udah tahu saya kemana gitu. Oke. Nah jadi di situ saya ikuti sampai selesai. Dan setelah itu saya masih hanya Islam. Tapi kalau saya melihat Islam, nah kembali lagi nih. Kalau saya melihat Islam, mungkin hanya melihat orangnya Islam, mungkin saya nggak ada di tempat ini. Inilah PR kita, bahwasanya Islam itu memberikan contoh yang baik untuk orang di luar sana. Karena orang non-muslim itu melihat Islam, dia melihat di orangnya dulu. Padahal sebenarnya kalau mau melihat satu agama, itu harus melihat dari kitabnya dulu. Ya, betul. Karena kalau melihat orangnya, seperti yang kita lihat. Tadi yang seperti saya katakan, bahwasanya banyak orang Islam tapi tidak berislam, banyak orang yang syar'i tapi tidak bersyar'i. Nah, itu kesalahannya di situ. Jadi kalau saya melihat Islam, mungkin hanya melihat orangnya. Aduh, kamu nih Islam tapi kok gini. Mungkin saya nggak kesini. Dan alhamdulillah Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita, bahkan melebihi dari apa yang kita tahu sendiri. Di situ saya diizinkan Allah untuk membuka Al-Quran dan sampailah di sini. Alhamdulillah Kak. Ini mungkin closing statement. Ini motivasi lah untuk malap-malap di luar sana. Apalagi Kakak tadi punya tujuan khusus ya untuk buat rumah singgah untuk para mualaf yang lainnya. Karena memang ngerasakan sesuatu.
ada Iya, sesuatu berat atau sekali. strong why-nya itu pernah diusir lah gitu. Pernah diusir. Oke. Saya Apa? bingung mau kemana waktu itu, waktu diusir tuh kan. Saya bingung mau kemana. Saya sedangkan waktu itu udah diusir dari rumah nih. Yang ibaratnya saya sempat berpikir juga waktu diusir dari rumah itu saya mau makan apa. Sebelum bapak saya nanya, kamu nanti mau ngasih anak kamu makan apa? Kalau kamu mau mati, mati aja ya kan. Nah, yang penting saya hanya mikirkan anak kamu. Sebenarnya sebelum bapak saya ngomong gitu, saya udah berpikir, saya makan apa? Ya, betul. 4 anak lagi kan? 4 anak lagi. Terlalu saya berani seorang sih. ibu lagi gitu kan. Nah, saya harus meninggalkan semuanya. Yang tadinya saya kemana-mana diantar. Saya nggak bisa bawa mobil kan. Dipakai supir kemana-mana. Terus belanja apa semua difasilitasin. Saya tahu hanya bilang, ini kamu gini, ini. Mohon maaf, saya nyapu aja saya nggak pernah di rumah. Memang paket komplit lah ya. Ada asisten rumah tangga, itu udah kurang nyaman apa lagi gitu kan? Iya, jadi kalau saya mau pergi aja tuh mohon maaf sekali. Pakaian dalam saya itu mereka yang udah siapkan. Kakak mau pakai ini, kakak mau pakai ini, kakak mau kesini, jadi siapkan dulu untuk kakak. Nah, ada yang panggil kakak, ada yang panggil ibu, ya kan? Jadi sebelum bapak saya khawatir dengan kehidupan saya sebenarnya udah mengkhawatirkan itu dulu. Tapi karena saya membaca Al-Quran bahwasanya katanya saya lebih baik kehilangan satu cinta dari manusia daripada kehilangan cintanya Allah kepada saya. Dan saya meyakini bahwasanya di dalam Al-Quran itu saya tidak ingat ayatnya karena saya tidak sampai saat ini belum bisa membaca Al-Quran. Saya masih baru Iqra 3. Tapi alhamdulillah dari terjemahan itu banyak sekali ya yang saya dapatkan. Nah, jadi di situ kata Allah mengatakan janji Allah ya. Kalau janji manusia mungkin belum tentu ditepati, ya kan? Bahkan pejabat sekalipun belum tentu untuk menepati janjinya, walaupun mereka punya uang, ya kan? Tapi kalau udah janji Allah, Allah tuh maha bisa segalanya, dan satu Allah yang tak bisa tidak menepati janjinya. Jadi Allah katakan bahwasanya jika kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik, dengan yang lebih banyak. Bayangkan kalau Allah yang ganti itu, keren ya? Keren, sangat keren. Masya Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi diusir tuh nggak enak gitu kan. Terus dari rumah sana saya diusir, nggak tahu mau diam kemana gitu kan. Terus saya balik ke rumah, ternyata respon orang tua juga seperti itu. Jadi bingung mau kemana nih gitu kan. Dan saya ngekos itu yang tadi hanya 2,5 kali 2 gitu kan, kecil sekali. Itu 500.000 ya 1 bulan. Saya nggak ada uang bayarnya, tapi nekat aja. Bang, saya ngekos dulu, nanti 2 minggu saya bayar. Itu berani sekali ya? Berani sekali. Dan itu tuh saya juga baru tahu ternyata kalau kita ngekos itu harus bayar dulu di depan ya. Jadi di situ saya nggak tahu bahwasanya kalau kita ngekos itu bayar dulu di depan, terus baru kita bayar. Baru kita ngekos gitu. Tapi saya waktu itu saya masuk dulu. Udah masuk terus ditagih kan. Oh bang, begitu ya caranya, saya bilang gitu. Gini aja, saya ngekos dulu, nanti saya carikan uangnya 2 minggu ke depan, nanti baru saya bayar 500-nya, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah orangnya kok mau aja ngikut. Memang luar biasa, Allah mudahkan. Iya, mau aja ngikut gitu. Nah, oleh sebab itu doa saya semoga Allah mudahkan, Allah kabulkan hajatnya untuk membangun rumah singgah bagi orang yang mu'alaf mengambil keputusan untuk berislam itu tadi. Karena banyak sekali masih orang di sana, di luaran sana mengambil keputusan untuk Islam, takut diusir itu tadi karena tidak ada tempat tinggal. Tapi kalau kita sudah menyediakan mereka untuk rumah singgah, tempat tinggal, insya Allah mereka lebih berani. Bukan hanya rumah singgah, kalau bisa kita kasih mereka itu lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Bagaimana caranya agar mereka itu tidak ada merasakan ketakutan, gitu. Insyaallah. Bahwasanya Islam itu indah loh, gitu. Tuh. Jangan takut, ada Allah. Ada Allah.